Membara, inilah detik-detik drone tempur Rusia serang seluruh ibu kota Ukraina, Kiev, hingga menargetkan istana presiden. Drone Rusia menargetkan kota Kiev, ibu kota Ukraina yang dihadapi unit pertahanan udara negara itu. Serangan sejumlah drone memasuki zona udara Kiev yang dihadapi unit pertahanan udara Ukraina pada 22 Mei 2023 dini hari memicu serangkaian ledakan dahsyat mengguncang ibu kota negara Ukraina. Bersama dengan serangan pesawat tak berawak Rusia di Kiev, beberapa sumber melaporkan jatuhnya kota Bakhmut di Ukraina Timur dan juga pendudukan penuh kota itu oleh pasukan Rusia. Tapi pasukan Ukraina menyangkal berita media Rusia. Namun pada faktanya, jatuhnya kota Bakhmut ke tangan Rusia telah membuat pasukan bayaran kabur dari pembelaannya terhadap Ukraina. Perang di Ukraina dengan segala konsekuensi politik, militer, ekonomi, sosial, dan bahkan budayanya yang luas telah memasuki bulan ke-16 dan negara-negara barat masih mengirimkan senjata ke Ukraina sehingga memperparah dan juga memperpanjang konflik. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasok segala jenis senjata ringan dan berat ke Kiev yang memicu api konflik terus berkobar di negara itu. Pejabat Rusia serta beberapa pakar dan media barat menggambarkan perang di Ukraina sebagai perang proksi antara barat dan juga Rusia. Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik di negara tersebut dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Akibat dari serangan drone tempur tersebut, Presiden Ukraina dilarikan untuk mengungsi agar tidak menjadi korban dalam pertempuran di ibu kotanya. Rentetan rudal Rusia terus hujani wilayah yang ditinggali militer Ukraina. Sirine meraung-raung, Zelensky biarkan warganya terperangkap. Sirine terus meraung-raung di seluruh kota di Ukraina setelah Rusia menembakkan rudalnya dengan sangat hati-hati yang menargetkan para musuh. Namun Presiden Ukraina tidak melakukan evakuasi yang tepat pada sipilnya sehingga membiarkan mereka menjadi target militer. Kini Zelensky tengah diincar banyak warganya karena telah mengorbankan rakyatnya sendiri demi ambisinya, bahkan sampai melawan si raksasa Rusia. Sementara itu, rentetan serangan rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina, termasuk ibu kota negara itu Kiev, pelabuhan Odessa, dan kota timur laut Kharkiv. Serangan ini memicu sirine serangan udara meraung-raung di seluruh negeri. Di Kiev, wali kota Vitali Klitschko mengatakan 2 orang terluka setelah ledakan di distrik kota Satosinski dan Holisivsky. Menurutnya, pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu menjadi sekitar 15% penduduk Kiev. Di timur Ukraina, 15 rudal menghantam kota Kharkiv dan daerah sekitarnya, termasuk menghantam bangunan tempat tinggal. Demikian disampaikan gubernur setempat oleh Sinev Hubov. Objek infrastruktur kritis lagi-lagi menjadi bidikan, katanya dalam posting Telegram. Seperti dikutip Reuters, wali kota Kharkiv Igor Terkov melaporkan di Telegram bahwa ada masalah listrik di beberapa bagian kota di wilayah Odessa. Gubernur Maxim Marzenko mengatakan di Telegram bahwa serangan rudal massal telah menghantam fasilitas energi di kota pelabuhan sehingga memutus aliran listrik. Menurutnya, unit anti pesawat telah menjatuhkan beberapa rudal dan serangan baru kemungkinan akan menyusul. Dia mendesak warga untuk tetap tinggal di tempat pelindungan. Lebih banyak ledakan dilaporkan terjadi di kota utara Chernihiv dan wilayah barat
Lviv, serta di kota Dnipro, Lutsk, dan Rivne. Media Ukraina juga melaporkan ledakan di wilayah barat Ivano-Frankivsk dan Ternopil. Sementara itu, perusahaan energi negara Ukraina, Energoatom, mengatakan serangan rudal menyebabkan pembangkit nuklir Zaporizhia yang berada di bawah kendali Rusia kehilangan pasokan tenaga listrik. Hubungan terakhir antara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduga dan sistem tenaga Ukraina terputus, katanya dalam sebuah pernyataan. Energoatom mengatakan bahwa reaktor kelima dan keenam telah dimatikan dan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan pabrik dipasok oleh 18 generator diesel yang memiliki cukup bahan bakar selama 10 hari. Pemadaman listrik darurat preventif diterapkan di wilayah Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, dan Odessa, kata pemasok kereta api Ukraina juga melaporkan pemadaman listrik di area tertentu. Operasional 5 kereta ditangguhkan lebih dari 1 jam, 10 kereta ditangguhkan lebih dari 30 menit. Rusia telah menyerang Ukraina dengan gelombang serangan rudal sejak Oktober lalu. Awalnya, rentetan serangan yang menargetkan infrastruktur energi negara itu terjadi setiap minggu, menjerumuskan seluruh kota ke dalam kegelapan, tapi menjadi semakin menyebar seiring berjalannya waktu. Dengan komentator berspekulasi bahwa Moskow mungkin sedang menghemat amunisi. Negara-negara barat terutama Amerika Serikat mengintensifkan tekanan sanksi terhadap Federasi Rusia dan memasok segala jenis senjata ringan dan berat ke Kiev yang memicu api konflik terus berkobar di negara itu. Pejabat Rusia serta beberapa pakar dan media barat menggambarkan perang di Ukraina sebagai perang proksi antara barat dan juga Rusia. Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa pengiriman senjata barat ke Ukraina hanya akan memperpanjang konflik di negara tersebut dan memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Akibat dari serangan drone tempur tersebut, Presiden Ukraina dilarikan untuk mengungsi agar tidak menjadi korban dalam pertempuran di ibu kotanya.